Shalom teman-teman, selamat hari Minggu. Bertemu lagi di ibadah Yes Kids Online. Kali ini kita akan memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita memulai ibadah, kita berdoa terlebih dahulu yuk. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu. Sebentar kami akan ibadah. Berkati dari awal sampai akhir. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin.
Apa kabar hari ini? Mari kita katakan antusias, haleluya. Kids, mari kita akan mendengar firman Tuhan. Sebelumnya mari kita bersatu dalam doa ya kids. Bapa Yahweh, dalam nama Yesus Masya, Tuhan kami Yesus Kristus, kami rindu mendengarkan firman Tuhan hari ini. Berkati kami agar kami mengerti kebenaran firman-Mu ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Firman Tuhan hari ini berjudul Perfect Love. Diambil dari Matius 22 ayat 37. Berbunyi, kasihilah Tuhan Elohimmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Kita pasti sudah mendengar firman Tuhan mengatakan bahwa Tuhan Yesus sudah mengorbankan dirinya di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Nah, hari ini firman Tuhan mengatakan kita harus mengasihi Tuhan Elohim kita dengan segenap hati kita, segenap jiwa kita, dan segenap akal budi kita. Caranya bagaimana ya kids? Sebelum kita mengerti firman Tuhan, bagaimana kita mengasihi Tuhan Elohim kita dengan segenap hati kita, jiwa kita, dan akal budi kita akan merenungkan kisah Paulus di Kisah Para Rasul 9 ayat 3 sampai 12. Semangat muda Saulus dan pengaruh dari pemikiran gurunya membuatnya menjadi salah satu orang yang giat untuk menganiaya dan menghancurkan pengikut Kristus saat itu. Saulus secara aktif menyeret orang-orang yang percaya Yesus dan memenjarakan mereka. Hal ini menjadi permulaan penganiayaan yang membuat para pengikut Kristus tersebar ke berbagai tempat untuk melarikan diri sambil tetap memberitakan Injil. Sewaktu di tengah jalan menuju ke Damsyik untuk menangkap para pengikut jalan Tuhan, Paulus mengalami sesuatu yang tak terduga, yaitu Yesus sendiri menampakkan diri kepadanya dalam rupa kemuliaan yang ditandai dengan sinar terang yang mengelilinginya hingga Paulus mengalami kebutaan selama 3 hari. Paulus mengklaim bahwa dalam penglihatan itu Tuhan memberikan panggilan kepadanya untuk memberitakan Injil kepada orang-orang bukan Yahudi. Setelah perjumpaan dengan Yesus itu, Paulus mengalami kebutaan hingga Tuhan mengirimkan Ananias untuk menyembuhkan matanya. Namun tidak hanya untuk membuat Paulus bisa melihat kembali, saat itu Ananias juga menyatakan bahwa kedatangannya adalah untuk berdoa agar Paulus dipenuhi oleh Roh Kudus. Paulus, dulu bernama Saulus, sangat membenci murid-murid Tuhan Yesus dan bahkan membunuhnya. Namun ketika dia didatangi oleh Tuhan Yesus sendiri, dia diubahkan, bahkan sangat mengasihi Tuhan Yesus. Dia menginjili banyak orang, bahkan memenangkan banyak jiwa untuk Tuhan Yesus. Bahkan Paulus berkata di Filipi 1 ayat 21, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Nah, kembali kepada firman Tuhan di Matius 22 ayat 37. Bagaimana kita mengasihi Tuhan kita, Elohim kita dengan segenap hati kita, jiwa kita, dan akal budi kita? Mari kita baca bersama Filipi 2 ayat 13. Sebab Elohimlah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun kemampuan bertindak untuk menyenangkan Dia. Nah, kita dapat mengasihi Tuhan, Elohim kita dengan segenap hati kita, jiwa kita, dan akal budi kita dengan kemampuan yang daripada Tuhan. Dia sendiri di dalam rohnya yang kudus yang berdiam dalam kita memampukan kita mengasihi Dia. Firman Tuhan hari ini berjudul Perfect Love, kasih yang sempurna, yaitu kasih Tuhan Yesus yang sudah menyerahkan dirinya untuk menebus semua hutang dosa kita. Mari kita terima kasih Tuhan yang begitu sempurna. Adik-adik, mari kita mengamini firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa Yahweh, kami sudah mendengar firman-Mu. Kami terima perfect love yang dari Tuhan Yesus. Dia sudah mengorbankan hidupnya untuk menebus dosa kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami terima kasih-Mu yang luar biasa dan sempurna dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Hai kids, persembahan atau perpuluhan kalian semua bisa lewat transfer ya. Coba mintalah bantuan pada orang tua atau kakakmu. Lalu transferlah ke rekening BCA dengan nomor 01092290000 atas nama Gereja YHS ya. Jangan lupa tuliskan dari YHS mana.
karena aku ingin tahu kalian dari mana. Terima kasih teman-teman YHS Kids. Jesus love you. Ya, sekarang saatnya kita mau terima berkat Tuhan. Sama-sama kita mau angkat tangan, kita mau satukan hati, kita mau berdoa. Terima kasih Bapa, kami percaya bahwa Tuhan Yesus sangat mengasihi kami. Saat ini kami mengangkat tangan kami mau fokuskan hidup kami kepada Tuhan, dan kami menerima semua yang terbaik dari Tuhan. Kami percaya berkat sempurna dari Bapa, Putra, dan Roh Kudus turun dan menaungi hidup kami. Kami percaya kami dijadikan untuk menjadi berkat, dan kami percaya bahwa semua yang Tuhan rancangkan atas kehidupan kami digenapi sempurna. Masa depan yang penuh dengan pengharapan itu menjadi bagian kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, percaya sudah diberkati Tuhan. Sama-sama katakan amin. Amin.